Halo, kita mulai lagi. Halo, peserta. Halo, kita mulai ya. Tadi signal kena tadi. Oke, selamat siang semua. Jadi sini adalah landasan teori chemical tanker. Bisa kebaca ya. Ya, di dalam ada beberapa jenis tanker ya. Di sini disebutkan dari gas tanker, oil product, crude tanker, dan chemical tanker. Ya, ini mungkin kalau yang sudah pernah pertama kali mengambil BSCT ini mungkin sudah tahu ya, tapi kalau yang belum pernah ikut ke BSCT mungkin agak ini. Ada juga orang yang sudah ikut di BSCT tapi belum pernah naik kapalnya. Ada juga yang belum punya BSCT tapi sudah pernah naik kapal tanker. Jadi macam-macam ini ya, macam-macam jenis kerjaan yang diembannya. Produk tanker ini minyak mentah diolah menjadi produk minyak ringan seperti bensin, minyak tanah, dan gasolin. Disiplin produk ya, jadi minyak mentah itu diproduksi menjadi produk minyak kayak macam dari contoh itu kalau minyak dari SPM ya, minyak dari lepas pantai itu kan mentah dari sumber ladang itu ya, dinaikkan, dipompa, terus ditampung, dan habis itu setelah ditampung dikirim melalui shipping ya ke kapal. Ada yang langsung dari sumur ya, jadi kilang itu ada connection ke ini ya, ke SPM ya. Jadi dari misalnya kapal VLCC ya, dia memuat minyak mentah dari SPM itu, cuma dia karena draftnya lebih besar ya, syarat kapal lebih tinggi, lalu digunakanlah SPM ya. Ada yang lepas pantai, dia sambungkan connect pakai pipa bailout ya, pipa bailout menuju ke daratan. Itu nanti di situ di daratnya itu koneksi ke terminal. Yang daratnya koneksi dari pipa sumur itu, ladang itu koneksi ke terminal ya. Shelternya ibaratnya kalau kita bilang, kalau zaman sekarang ini kata-kata bahasa Bajaku ini ada shelternya. Shelter itu adalah di terminal, dan terminal itu akan dibuat dermaga JT yang untuk kapal-kapal yang ukuran sedang ya, ukuran yang tidak begitu polisi. Tapi kalau terlalu high ya, terlalu depthnya lebih dalam karena terminal dangkal, maka digunakan SPM ya. Jadi dari ladang itu dipindahkan melalui pipa bailout ya, dibawa ke shelter. Shelter itu akan menampung ya, dengan tangki-tangkinya, dan itu nanti baru didistributorkan ke kapal ya, ke perusahaan yang di kapal armada, ke negara yang akan dijual ya. Jadi kalau misalnya seperti Timur Leste, misalnya seperti Singapura, dia nggak punya minyak ya, Singapura Company dia bisa beli minyak dengan skala besar ya, melalui Indonesia misalnya, contoh dengan perdagangannya, itu akan dikirim melalui baik terminal di Indonesia yang mana terdekat ya, yang mana ladang minyaknya paling banyak ya, terdekat dan paling banyak itu dia akan diolah. Nah, itu dia minyak produknya itu yang ringan itu seperti bensin, minyak tanah. Jadi sekarang minyak tanah kan sudah berkurang ya, nggak ada semua sekali, ada tapi penggunaannya dibatasi ya. Kalau sekarang lebih cenderung ke gas. Kalau gasnya habis, kita nggak tahu lagi kemana kita akan mencari bahan bakar.
untuk industri atau rumah tangga, apakah nanti akan ganti dengan model lain atau nanti pada saat jalan. Jadi kalau bensin sekarang sudah tidak ada lagi, diganti oleh Pertalite yang pertama dan Western Reflectek. Itu sudah beda di zaman. Bensinnya mungkin di level paling rendah, naik sedikit, agak bersih, di atasnya Pertalite, baru ke pertama. Jadi ada berjenjang ya, jenjang. Mungkin nanti setelah Pertalite sih kita nggak tahu, atau setelah pertama kita nggak tahu apalagi yang akan dikeluarkan dari pemerintah untuk bahan bakar baik mobil atau industri lainnya. Nah ini yang lebih berat ada seperti banyak bakar, ada residu dari produk. Itu produk tankernya berbagai menjadi berbagai jenis berdasarkan ukuran yang muatan. Apa quantity jadi produk tanker ini dapat mengukur sebagian DT produk ya. bisa diangkut ya, tapi tidak semua ya. Tidak semua dia angkut di sana, ada keterbatasan. Sedangkan DT produk tidak dapat membuat clean produk. Kenapa? Karena tangki yang dari DT produk itu dia sudah kotor di dalam tangki itu. Jadi kalau dia matikan clean produk minyak, otomatis bercampur minyak yang putih yang clean tadi dicampur dengan bekas DT. Karena apa? Dia tidak di blasting karena minyak kotor, jadi harus diganti. Tidak sembarangan ya bahwa DT produk itu bisa membawa clean. Nah, kapasitas muatnya itu di dalam ruangan muatnya itu dia sudah kotor. Pertama dasarnya itu ya, karena tidak ada blasting atau cleaning. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk mengangkut minyak clean produknya. Nah, jadi untuk tangki pada clean product tanker di sini pada ini lapis khusus ya, coatingnya. Ya, jadi dia kalau tidak mudah keropos dia dikasih coatingnya yang sangat stainless ya. Stainless bisa bersih ya, jadi dia tidak sembarang bisa masuk kapal yang mempunyai muatan kotor di produk ini. Nah, terus kapal clean product ini memiliki sistem pemisah seperti contohnya tambah bersih. Jadi dia dipisah campurnya, kalau yang botol dipindahin ini, jadi dia tidak bercampur. Jadi harus ada celah karena minyak itu kalau bercampur nanti akan dicampurnya ke yang lain ya, dan perusahaan akan klaim. Klaim akan menggantikan kerugian ya, karena minyaknya kotor. Makanya dia dapat dua. Nah, ini untuk crude carrier tadi adalah produk tanker, sekarang ada crude carrier. Kalau curah carrier dibawa oleh crude carrier umumnya homogen ya, kualitasnya mentah, tidak pada akhir pada diolah di tahap berikutnya. Ukurannya dia dari 50.000 sampai 500 metric berdasarkan ukurannya baik produk tanker dan crude carrier dikelompokkan sebagai berikut. Seperti ini, coba lihat, bisa lihat ya, dimana tipe-tipe kapalnya, tipe-tipe yang akan diklasifikasikan ke suatu sistem seperti ini ya. Jadi tidak sembarang yang bikin kapal, tapi harus dilihat dari apa bentuk kapal yang mau dibuat dan kapal apa yang akan register. Nah, terus general purpose tanker. Nah, ini mengaku punya clean product, pilih produk yang biasanya seperti ukurannya sedang ya, 10.000 sampai 50.000 sedang.
Ini adalah membuat dari handy size sensor medium. Medium, terus kedua long range. Yang itu L1 itu medium range, itu S handy size. Ini adalah bottom 3 dan 3. Ini dia ini empat adalah chemical tanker. Ini yang termasuk ya chemical tanker. Itu juga digunakan untuk bikinnya. Dia bentuknya macam-macam ya chemicalnya ya, seperti buatan untuk misalnya dia untuk cat ya, untuk cleaner ya, untuk pembersih toilet juga termasuk, terus untuk kosmetik bisa ya. Jadi macam-macam dia punya untuk dispenser dan dispenser ya, untuk pembersih minyak yang tumpah dijadikan busa ya. Terus termasuk bahan-bahan peledak ya, yang bisa dijadikan untuk dari chemical menjadi suatu bahan peledak yang untuk seperti kayak senjataan atau seperti bom atom atau seperti dan lain-lain yang dibuat untuk bahan penghancur ya. Ini juga dia hampir setiap potongan ya, kan di proses selatan. Jadi setiap potongan minyaknya ini harus mempunyai aturan aspek keselamatan diberikan dari bagian B kelas dapat bab 8. Itu dia diwajibkan harus memiliki aturan daripada ini. Ketiga, dia akan terancam kematian karena tidak bisa diizinkan bisa tapi selanjutnya terancam bisa jadi apa, kalau dia melanggar aturan dia akan menjadi ditutup di perusahaan. Nah, ini contohnya jadi desain chemical tanker. Jadi gadingnya di luar, yang bersih di dalam. Kebalikan dari tanker biasa, kalau tanker biasa bersih luar, yang gadingnya di dalam. Jadi bisa dianalisa atau dibedakan dari sisi bentuk gambar. Kenapa? Itu termasuk, itu adalah bagian daripada desain. Itu rahasia orang desain ya, desain kapal ya. Jadi ada perbedaan dari chemical, dia punya kapasitas tangkinya. Kalau di dalamnya dia bentuknya gadingnya tidak kelihatan, jadi bersih ya, kotak bersih. Cuman di luar dia punya gading. Tapi kalau tanker dia gading dalam, luarnya bersih. Jadi itu rahasia daripada rancangan kapal. Ya, dia punya aturan sendiri, dia mengikuti SOLAS dan mengikuti klasifikasi dari sistem kelas tanker itu sendiri yang mereka bikin. Misalnya kayak dia bikin tankernya di Jepang, kelas Jepang punya ya, Enki. Nah, dia seperti gini modelnya, Enki model seperti ya, termasuk ikut dari BBC code nih, dari BBC code itu juga termasuk code-nya, dia membuat aturan seperti ini. Jadi udah aturannya dibuat seperti itu, tidak boleh sama ya. Jadi memang gadingnya tuh kan kalian bisa lihat di sini banyak gading-gadingnya. Nah, dia gadingnya tuh tulangnya tuh di luar semua rata-rata. Itu chemical tanker ya. Disebut dengan pasal tanker biasanya ukuran kecil dari sekitar 5.000 ton hingga 25.000 ton. Terus beberapa kapal tanker untuk bahan ini juga berukuran dari 50.000 ton. Pada tahun 2015 dari kapal tanker di dunia adalah 5.240 ramadanya yang 34. Itulah perbandingan perbedaan daripada jenis tanker itu sendiri. Terus tanker operasinya juga menurut handbooknya for the person in charge-nya dalam industri pelayaran ada beberapa kategori. Kapal tanker itu kapal tanker dalam ISGOTT ya, International Safety Guide
oil tanker in terminal. Ini dia punya aturan ya di ISG OTT ya. Itu dia protokol sendiri dan disetujui oleh negara sudah memberikan ratifikasi. Nah ini yang A-nya berdasarkan muatan yang diangkut. Misalnya carrier-nya adalah dia tanker yang digunakan untuk minyak mentah. Nah, produk carrier-nya adalah dia tanker yang digunakan untuk gasolin. Terus yang ketiga ada partial carriers, adalah kalau tanker yang digunakan untuk membuat kimia ya, dengan kebutuhan aparat. Ya dia, karena kalau ini kan partial ini kan agak spesial ya kargonya. Jadi dia harus ada misalnya kayak persenjataan, untuk senjata itu dikawal karena spesial muatan parcel ini. Tapi dia tidak kelihatan muatan di situ, tapi kadang ada dikawal, kadang ada juga dia dibawa oleh kapal perang sendiri. Kalau ada kan kapal perang punya perusahaan kapal perang itu punya kapal armada, tapi dia untuk khusus membuat chemicalnya untuk persenjataan. Yang ini spesial dan dikawal. Nah ini berdasarkan ukuran adalah ND coastal parcel adalah bas yang kami mempunyai bobot mati antara ton digunakan untuk minyak jadi atau produk parcel. Jadi itu ada hubungan kaitan daripada parcel itu sendiri. Yang mediumnya adalah tanker mempunyai bobot mati antara ton ini digunakan mengangkut parcel produk dan crude oil. Nah, jadi itulah bermacam-macam dari landasan teori. Ini lanjut lagi. Nah ini ke sisi dari rasa kriteria adalah kapal tanker mempunyai bobot mati antara ton yang menggunakan untuk saja. Jadi satu macam jenis. Sama dengan ULCC juga termasuk dia pada muatan berumah lebih dengan ton atau menggunakan satu kulit saja. Itu dua yang biasa digunakan ada di 3 dan di 4. Itu yang menjadi acuan daripada mereka. Terus sini kali juga termasuk ada dalam ABC code. Ya. Jadi cemikal ini dibagi dalam 3 tipe kapal ya, cemikal tipe 1, 2 dan 3. Ya. Kalau untuk muatan yang tipe 1 dia memiliki keselamatan, dia memiliki kepastian cepat keluarnya daripada muatan tersebut. Dia mempunyai keselamatannya agak kurang tapi dia bisa mengatasi penumpang. Ya. Terus cemikal tanker tipe 2 dengan dunia mempunyai risiko dan membayarkan keselamatan. Ini biasanya seperti yang kita tahu bahwa ini hanya mengogo dan mempunyai kesalahan apa saja. Dia bersyarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat maka dia akan kena keluar daripada pelabuhan itu sendiri dan dia bisa ditangkap oleh polisi. Terus tingkat tipe 3 itu yang untuk mengangkut kimia yang punya risiko baik ini keselamatan. Jadi ini adalah bagian dari kayak persenjataan yang cukup membahayakan, atau dia mengangkut bahan kimia untuk bom buatan nuklir ya, yang digunakan untuk suatu negara untuk membuat suatu senjata. Ya, itu perang ya. Jadi dia spesial untuk tipe 3. Ini rata-rata dia biasanya rahasia ya, rahasia negara. Di sisi penggunaan rahasia negara dan tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa? Karena kimianya ini sangat mengandung jenis istilahnya bisa dikatakan untuk komposisi dari tekanan ledaknya dia lebih tinggi, makanya dia tidak boleh dipublikasikan. Jadi dia hanya spesial orang yang tertentu yang ada itu muatan untuk chemicalnya gitu. Ini water chemical tanker yang harus menurut terencana tepat adalah yang sangat bereaksi
sendiri ya, dengan kegagalan prosesnya tekniknya harus dilakukan sesuai prosedur. Jadi dia melakukan cleaning dan tekniknya harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Jangan sampai ada jadi insiden. Ya, sebelum masuk tangki dia harus betul-betul pastikan bahwa itu tangkinya juga bersih. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau mau bertanya. Ya di sana ada semua ada situ. Ya ada semua situ di buku-buku itu. Enggak, nomor enggak ada. Nomor apa tuh? Sebentar. Sebentar. Pertanyaan nomor 2. Dulu. Nomor berapa? Nomor 2. Rumah ada. Dalam materi yang tadi tentang set kritis itu ada di handling tankernya, udah saya kira itu set praktisnya tuh. Ini dalam bahasa kategori dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan aja. Gimana melakukan penanganan chemical tanker tadi, praktiknya dari keselamatan itu gimana kamu menghandle, itu ada jawabannya di situ. Kan? Ada kan? Halo? 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 Mati. Wah.